topik firman Tuhan, bagaimana kita rindu akan rumah Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-84, kita membaca ayat 2 dan ayat 3 bagian A saja. Mazmur pasal 84 ayat 2 dan ayat 3 bagian A saja. Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saya akan membaca sekali lagi untuk kita. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saudara, siapa di antara kita yang boleh mengalami atau merasakan kerinduan yang besar? Atau mungkin boleh tidak menyangkut gereja, tidak menyangkut ibadah. Pernahkah atau adakah di antara kita yang mengalami kerinduan yang besar? Supaya Anda bisa membayangkan kayak apa itu kerinduan itu. Pokoknya kangen sekali. Saudara, kalau saudara membaca Mazmur ini, ya, pasal 84 ini bagaimana kita membaca sebegitu emosinya, apa namanya itu? Betul-betul rindu. Bukan ungkapan basa-basi puitis, bukan. Ini betul-betul satu kerinduan yang dimiliki oleh orang percaya dan yang dirindukan itu adalah apa? Pelataran, sanctuary, pelataran, bait Allah. Saudara-saudara. Nah, saudara, saya tidak tahu sekali lagi apakah kita pernah mengalami kerinduan seperti ini. Ya, mungkin kalau menyangkut yang lain pernah. Ya. Mungkin yang anak-anak muda sedang pacaran LDR ya, LDR. Ya. Lama nggak bisa jumpa, diteleponi, putus-putus terus sinyalnya. Pengen banting gitu handphone ya. Ya. Nggak taunya di sana telepon-teleponan juga ya. Rindu. Atau bapak ibu anaknya merantau, nggak bisa pulang, rindu. Ya, ada orang yang kalau berpisah tuh cepat terus telepon aja ya, telepon, rindu. Kayak gitulah kira-kira, saudara. Tapi kerinduan ini dimiliki untuk apa? Hadirat atau pelataran-pelataran Tuhan. Nah, bapak ibu, supaya kita bisa mengerti, saudara, bayangan kita tentang Mazmur ini, Bapak Ibu perlu sedikit memahami konteksnya. Saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan orang Israel itu, saudara, tidak seperti kita sekarang. Kita akan selalu ibadah di mana dekat. Kalau dulu masa ini, itu orang ibadah, memang bisa ibadah di ada semi bait suci lah, kecil-kecil. Tapi ada momen-momen memang beberapa kali setahun itu harus pergi kemana? Ke Yerusalem. Harus itu. Enggak setiap hari sih. Ya, kalau setiap hari enggak bisa soalnya. Jadi saudara, jaraknya yang jelas lebih jauh itu dari Jakarta Bekasi. Lebih jauh. Enggak ada jalan tol. Dan mereka itu menempuh jalan yang tidak gampang. Selain jaraknya jauh, tidak jarang mereka itu juga menghadapi tantangan, artinya bahaya. Maka saudara, kalau ada kita menyanyi dalam Mazmur berapa itu, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu konteksnya orang mau beribadah lewat gunung. Dan saudara jangan salah, orang ibadah itu kalau dulu tidak tangan kosong. Karena mau beri apa? Persembahan. Dulu nggak bisa ada ATM. Jadi uang itu kalaupun nggak bawa ternak, harus dibawa. Karena harus beli apa? Ternak di Yerusalem. Jadi mereka berangkat ibadah itu berangkat dengan nyawa terancam. Jauh, terancam, tapi perhatikan. Mereka merindukan suasana itu. Rindu ke bait Allah itu.
Sekalipun jauh, sekalipun terancam, tapi kerinduannya itu besar. Maka kalau sudah membaca itu, wah kayaknya seperti enak burung ya, burung yang bisa tinggal di bait Allah gitu, yang bisa tinggal di bangunan itu. Karena orang Israel tidak boleh kan, harus datang. Maka saudara, ketika kita membaca Mazmur ini, kita bisa membayangkan orang-orang yang jauh itu dan mengungkapkan bagaimana kerinduan umat itu untuk bisa datang beribadah. Sekali lagi, kerinduan itu mereka miliki bukan karena sesuatu. Artinya gini, kita kan sudah 3 bulan karena ada krisis. Berarti ada sesuatu. Ini enggak. Itu kondisi yang normal bagi mereka. Tapi kerinduan inilah yang dimiliki, saudaraku. Nah, pertanyaan saya kepada kita, apakah kita pernah mengalami kerinduan seperti itu? Aduh, kayaknya lama kali hari Minggu ya. Aduh, pengen beribadah di gereja ya. Aduh, Minggu udah nggak bisa bangun ya. Kalau orang rindu kan gitu ya. Kalau dulu zaman kita mau pulang kampung ya, pokoknya nggak bisa tidur itu karena besok mau pergi. Udah gelisah ya. Ya, pokoknya jam papa udah bangun, udah pengen ke gereja. Apakah Anda memiliki kerinduan itu? Saudari, kerinduan. Nah saudara, ketika kita berbicara kerinduan saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki kerinduan yang demikian, saya hari ini akan mengajak kita melihat 2 hal saja. Yang pertama itu menyangkut bagaimana Tuhan atau rumah Tuhan kita pahami. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki kerinduan kepada atau terhadap rumah Tuhan itu. Saudara, kalau kita berbicara tentang rumah Tuhan, saudara, sebetulnya ini satu perdebatan yang bukan hanya hari-hari ini. Tapi ini perdebatan sepanjang sejarah. Dan ada banyak pemahaman-pemahaman juga yang salah, sempit. Ya. Tapi kita melihat di dalam Israel sendiri, orang umat Allah dulu memahami yang pertama, saudaraku, sebetulnya mereka mempercayai bahwa Allah itu, ya, Allah itu diam dalam satu tempat. Diam satu tempat. Konsep dulu. Di mana itu? Waktu perjalanan di padang gurun, Allah itu dibuatin rumah. Tabernakel itu. Kemah suci. Di dalam kemah suci itu ada unsur yang penting. Apa itu? Yang saya letakkan di sudut itu. Tabut. Mereka mempercayai bahwa dalam tabernakel itu ada satu tempat yang namanya tempat maha suci, yang di situ diletakkan tabut, yang di situ Allah bersemayam. Maka kudus, sangat kudus, orang nggak boleh masuk. Pemahaman mereka. Maka ketika tabut dicuri orang, wah bingung mereka, berarti Tuhannya dicuri. Pemahaman umat Israel sekali lagi. Kemudian ketika mereka sudah menjadi bangsa, dipimpin oleh Daud, ya, Saul sebelumnya, tapi nanti pada masa Salomo lah membangun bait suci. Bait suci Yerusalem. Ini bait suci yang mempersatukan semua umat Israel untuk beribadah. Pemusatan ibadah di Yerusalem. Jadi mereka percaya Allah hadir di sana. Maka ketika Yerusalem dihancurkan oleh Babel, apa yang terjadi? Mereka frustasi, berarti Tuhannya kalah. Saudara, maka nabi-nabi mengingatkan orang Israel. Dan inilah sebenarnya konsep Alkitab. Allah itu Allah semesta alam. Orang Israel suka menyebut apa? Adonai Zevaot. Atau Lord of Hosts. Jadi host kan host ya. Ini Lordnya host, Lordnya host. Jadi tuannya tuan-tuan rumah. Allah alam semesta. Jadi makanya sebenarnya orang Israel sering menyebut itu Adonai Zevaot atau Yahweh Zevaot tulisannya. Jadi Allah semesta alam. Ungkapan Nabi Yesaya itu sangat jelas sekali, nanti kita coba lihat.
Sudah berarti apa? Saya ingin menjelaskan kepada kita ketika kita memahami konsep ini, karena banyak orang berpikir kan Tuhan gak di gereja saja. Tidak salah. Karena Allah alam semesta. Betul, tidak salah. Tetapi saudara, kenapa perlu bait suci? Kenapa perlu tabernakel? Kenapa perlu gereja? Karena saudara-saudaraku, sekalipun Allah hadir di tempat-tempat yang lain, tapi Allah memberikan kita satu kehormatan, tempat khusus untuk saya dan saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Dia, yaitu gereja. Saudara, saya selalu memahami, memegang konsep ini bahwa gereja apapun, seperti apapun bentuknya, itu rumah Tuhan. Saya bukan mau berkata bahwa di luar gereja Tuhan gak bisa hadir. Bisa. Karena ada orang yang juga konsepnya salah. Di gereja rumah Tuhan, makanya harus sopan di gereja. Ya kan, gak boleh lakukan ini. Kalau sudah keluar gereja kan bukan rumah Tuhan, boleh tidak sopan. Salah juga. Ya. Tuhan hadir juga di luar gereja, maka yang harusnya tidak boleh di dalam gereja, tidak boleh juga di luar. Surat pemahaman ini harus kita pegang, ini kita menghadap Tuhan. Saya teguhkan buat kita yang melayani. Kalau hari ini sedang saudara melayani di rumah ini, saudara dan saya sedang dipercaya oleh Tuhan. Saya dan saudara berdiri mewakili Dia. Jadi asernya, penerima tamunya. Bapak Ibu bukan tamu saya. Kita semua tamunya Tuhan. Hadir dalam bait ini. Maka saudara, ketika kita berbicara ini bait Allah, ini ruang yang dikhususkan untuk saya dan saudara mengalami perjumpaan, semestinya saya dan saudara merasakan hadiratnya. Maka bagi saya sangat susah memahami orang di gereja main-main. Bagi saya sangat susah memahami ya, orang di gereja ya lagi penyembahan chatting. Susah bagi saya memahami. Karena saudara sedang menghadap Tuhan. Nah saudara, ketika orang Israel mempunyai pemahaman yang sempit, Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan. Kita baca bersama-sama ayat ini. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Karena orang Israel memahami begitu sempit. Allah hanya ada di tabut itu, Allah hanya ada di tabernakel, Allah hanya ada di bait suci. Seolah-olah Allah dikurung di sana. Padahal tadi apa istilahnya? Adonai Zevaot. Allah semesta alam. Saudara pernah membayangkan enggak bahwa Allah itu dikatakan apa? Langit adalah tahtaku. Tahta tahu kan, ini istilah kerajaan. Tahta apa berarti? Tahta. Tempat untuk duduk. Kalau di kerajaan itu ya ada tempat duduk. Tempat duduknya Allah itu langit. Kayak apa itu besarnya? Terus apa katakan? Bumi itu, tahu tumpuan kaki? Apa? Tumpuan kaki. Apa? Kalau kita duduk, kalau di istana itu duduk, di bawah itu dikasih kayak bantalan kecil. Nah kalau umpamanya Abraham ini, kameramen kita ini duduk terus kakinya nginjak itu, bantalan itu. Nah itu tumpuan kaki. Bumi, tumpuan kaki biasanya besar atau kecil? Kecil tumpuan kaki. Saudara, Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan Tuhan itu Allah semesta alam. Berkuasa atas alam semesta ini. Jadi kalau Tuhan memberikan satu tempat yang istimewa, bait suci, bukan berarti di luar bait suci itu gak ada Tuhan. Tapi juga bukan berarti engkau tidak menghargai bait suci itu. Sudah pegang prinsip ini baik-baik. Maka ketika kita mengerti kebenaran ini, saudaraku, kita tidak lagi bertanya, untuk apa sih ke gereja? Ya, ngapain ke gereja? Di rumah saja. Sekarang gampang loh, di rumah bisa online.
Lihat, Sumadi khotbah jelek kali, ganti yang lain ya. Oh ini kurang pas, ganti yang lain. Satu hari cuma ganti-ganti pengkhotbah. Ya, bisa saudaraku. Tapi kalau engkau memahami betapa bait suci, gereja memberi menjadikan satu bukti betapa Tuhan membuka diri buat Anda. Maka Anda dan saya akan memiliki kehausan yang sama. Seperti orang-orang Israel. Betapa aku haus, rindu akan pelataran, saudaraku. Kenapa ditulis pelataran-pelataran? Ya, kenapa ditulis tabernakles umpamanya? Kenapa ditulis sanctuaries, jamak? Karena memang konsep orang Israel kan ada, tadi saya katakan ada bait-bait yang kecil juga. Sekalipun mereka beberapa kali setahun harus ke bait suci yang di Yerusalem. Jadi baik di Yerusalem maupun di tempat-tempat yang lain. Tempat di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk saya dan saudara menghadap Dia menjadi tempat yang kita sukai. Saudaraku. Jadi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Ini satu sukacita kita. Saudaraku, sukacita kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mengalami kerinduan? Saudara, gambaran Israel tentang kerinduan itu digambarkan seperti yang kita tadi. Seperti rusa gambarannya ya, yang rindu air. Saudara, rusa itu sejenis binatang kan yang memang erat hubungan dengan air ya. Saya memang tidak punya pengalaman dengan rusa, tapi saya punya pengalaman dengan kerbau. Kerbau ya. Yang kayak banteng itu kerbau ya. Jadi kerbau itu juga binatang air saudara. Jadi sekali waktu saya kerja membajak. Saya ini pembajak saudaraku, tapi bukan pesawat masalahnya. Pembajak pakai sapi ya. Jadi waktu saya membajak saya pakai sapi. Nah teman saya, dan jadi tanah kami itu gitu ya. Teman saya yang di seberang itu membajak pakai kerbau. Saudara, waktu jam-jam 11 itu, jam 11 siang, itu panas sekali. Ya, sapi yang saya pakai ya dia kelelahan, tapi masih jalan. Tapi kerbau yang teman saya pakai, itu berontak, dia lari sekencang-kencangnya kemana saudara? Cari air. Itu apa namanya itu? Kuk. Gak dirasa loh saudaraku. Kuknya. Gak dirasa. Itu apa namanya itu? Kalau kerbau kan dituju hidung ya. Tarik. Enggak terasa saudaraku. Pokoknya kerbau itu lari kencang-kencangnya untuk berendam. Saya membayangkan itu kerinduan yang memang gak bisa dihalangi apapun. Jadi kalau ada orang rindu jangan kau halangi. Akan dia lawan itu pergi. Udah jangan nih COVID. Bodo amat COVID udah rindu pokoknya. Gak boleh naik pesawat. Bodo amat ya pokoknya. Saking rindunya. Gak bisa dihalang itu. Kalau udah rindu ya, rindu sekali. Ya, itu kayak, bukan kayak kerbau jadi jelek istilahnya. Kayak rusa ya. Kayak rusa ya. Jadi kayak rusa saudaraku. Nah saudara, kemudian pertanyaan saya adalah, siapa yang saudara rindukan? Saudara, saya tidak pernah merindukan orang yang saya tidak kenal. Saya juga tidak begitu merindukan orang yang sekedar saya kenal. Biasanya yang saya rindukan adalah orang yang saya kenal. Atau orang yang sangat saya kenal. Ya. Kamu rindu siapa? Enggak tahu. Ditanya rindu siapa enggak tahu. Ya. Kamu rindu siapa? Si A. Kenal emang? Enggak sih. Ya, enggak mungkin saudaraku. Nah saudara, kenapa pertanyaan ini, pernyataan ini saya sampaikan? Orang tidak mungkin merindukan Tuhan, orang tidak mungkin kangen sama Tuhan, orang tidak mungkin pingin ketemu Tuhan kalau dia belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Ya, semoga begitu tambah lagi lah corona ini biar nggak ke gereja-gereja. Ya, kalau bisa tahun depan, kayaknya belum selesai juga tahun depannya lagi. Kalau bisa corona terus ya di rumah anteng gitu ya, saudaraku.
Tapi saudara, kalau orang yang mengenal secara pribadi Tuhan, dia kangen saudaraku. Jadi kerinduan itu tidak akan dimiliki oleh kita yang belum mengenal Tuhan. Maka saudara, hal yang sangat penting kita harus memperhatikan, saudaraku. Semua aktivitas di gereja, apapun itu bentuknya. Sekali lagi, semua aktivitas di gereja, apapun bentuknya, harus menjadi sarana membawa orang-orang yang mengikutinya berjumpa dengan Tuhan. Saudara nggak ingat saya, enggak penting itu. Saudara nggak ingat Ibu Yohana yang WL tadi, enggak penting itu. Saudara nggak ingat kami semuanya, enggak penting itu. Yang jauh lebih penting adalah Anda berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku. Saudara, pertanyaan saya, apakah Anda memiliki kerinduan besar kepada Tuhan? Saya biasa aja sih Pak. Kenalilah Tuhanmu. Alami perjumpaan dengan Dia. Saudara, bahkan liturgi-liturgi, tata cara, apapun. Mau yang tradisional, ya, mau yang kontemporer, mau yang nyanyi dengan him, mau nyanyi dengan lagu yang lompat-lompat, mau yang full music pakai dancers, banyak. Semua itu jadi tidak berguna kalau tidak membawa orang melaluinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara, saya sering ingatkan kepada kita, kalau engkau mau ke gereja, apa yang kau siapkan? Kalau engkau melayani, apa yang engkau siapkan? Kita sering larut dalam persiapan-persiapan yang fisik, bukan? Ya, kalau kami mau pelayanan, kami siapkan bagaimana menghafal lagunya, ya harus ya. Menghafal lagunya, main musik, ya kan, yang pelayanan ya. Kita yang mau gereja juga siap, banyak ya, rapi ya, apalagi sekarang persiapannya tambah, tapi nggak perlu pakai lipstik ya kalau ibu-ibu ya, udah lebih gampang ya. Pokoknya langsung ya tutup. Ya. Sepertinya pokoknya persiapan kita lebih banyak di sana kan? Sehingga kita tidak persiapkan justru hati kita. Padahal kita mau bertemu dengan Tuhan. Ya. Tapi jangan salah menanggapi khotbah saya ya. Terus minggu besok semua pakai celana pendek datang ke gereja, kata Pak Sumadi nggak perlu persiapan fisik, salah juga. Ya, maksud saya saudara jangan pahami ini begitu dangkal, saudaraku. Apapun yang saya dan saudara kerjakan, biar itu menjadi sarana bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang di sini maupun Bapak Ibu yang di rumah. Jadi Bapak Ibu di rumah pun ketika ibadah, pakailah yang rapi juga ya, menghadap Tuhan. Kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Bapak gereja kita, John Wesley bilang begini, ya, the best thing of all is God with us. Jadi apa yang paling penting dari semua adalah Allah bersama kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang kerinduan, banyak orang itu datang ke gereja atau tidak ditentukan ya dari kesenangannya. Sudah ada loh gereja itu yang gini ya, si A khotbah minggu kapan aja ya, minggu ini si A minggu ini, oke saya akan datang khotbahnya si A. Ada loh gereja yang gitu ya, si A khotbah di mana ya, oh minggu ini khotbah sini, minggu depan khotbah, oh saya ikut si A. Ada gereja yang sebaliknya. Oh si Sumadi khotbah kapan aja ya, oh Sumadi tanggal ini, aduh Sumadi lagi gak usah lah datang, besok aja yang lain. Ada yang gitu modelnya ya. Artinya menghindari dia. Oh besok apa ya, aduh besok si A liturgis, udahlah saya gak datang. Sudah terlalu banyak pertimbangan orang datang kepada Tuhan itu karena dirinya, karena gerejanya, karena tim pelayanannya, karena pengkhotbahnya, karena acaranya. Semestinya yang menjadikan kita datang ke gereja itu, bagaimana saya sudah ingin bertemu Tuhan.
sang empunya tadi. Ya. Adonai Zevaot. Tuhan semesta alam. Semestinya itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Setelah beberapa waktu kita tidak beribadah di gereja, kita doakan sama-sama supaya nanti semua ini cepat berlalu dan orang-orang tua kita, orang-orang yang sepuh boleh hadir dan kita kembali bisa bersuka cita. Tapi hari ini pun, kalaupun Bapak Ibu di rumah, Allah yang kita sembah, Adonai Zevaot, Allah semesta alam yang juga menjumpai Bapak Ibu. Biarlah kita semakin hari semakin memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan. Saudara, mari kita menyanyikan lagu ini sambil satu doa kita. Tuhan, saya merindukan Engkau. Itulah hal yang paling penting dalam hidup saya. Biar ini menjadi satu doa kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa, guna nanti kehadiran-Mu. Katanya sekali lagi, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Biarkan ini menjadi satu doa kita di hadapan Tuhan. Kami merindukan untuk selalu berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih sungguh, katakan lebih dalam lagi ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, biarkan sebagaimana orang Israel yang betul-betul merindukan Engkau, seperti rusa merindukan sungai, biarkan itu juga boleh kami alami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun ada. Biarkan kami masing-masing pribadi yang sudah mengenal Engkau, kami dekat dengan Engkau. Kami punya hubungan pribadi dengan Engkau. Tuhan, Kau juga hari ini boleh menyapa setiap pribadi. Bahkan ada pribadi-pribadi kami terus doakan untuk mereka boleh memiliki kerinduan besar kepadamu. Tuhan, Engkau lawat, Engkau mendengar, Engkau jamah mereka hari ini. Kami rindukan setiap orang percaya, terutama jemaat GMI Jakarta Pusat ini boleh memiliki kerinduan yang besar akan Engkau. Dan itu tidak akan pernah kami miliki jikalau kami tidak atau belum mengenal Engkau secara pribadi, belum memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Tuhan, biarkan pujian ini menjadi doa kami, bahwa kami rindu hadirat-Mu, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu boleh memakai setiap anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk boleh datang kepada-Mu.
Baik sekarang yang masih ada di rumah maupun yang boleh dan sudah boleh mempunyai kesempatan datang ke gereja ini. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, jemaat saya undang untuk bagian berdiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku